Jadi di video kali ini aku bakal bikin video sama salah satu sahabat aku. Dia adalah namanya adalah Eva. Ya, terus jadi ada request dari beberapa orang terdekat aku untuk bikin video sama dia. Kayak keluarga aku, terus teman-teman terdekatku, mereka ngasih beberapa pertanyaan buat aku sama Eva untuk dijawab. Dan ini tuh sebenarnya pertanyaan ini udah dikasih ke aku tuh dari lama banget. Ngapain sih lu? Dari lama banget. Dari corona gak sih? Akhir tahun lalu kayaknya. Kayaknya dari akhir tahun lalu. Iya, dari lama banget. Dan itu pertanyaan ini tuh udah aku save dari lama banget, tapi baru sekarang sempat bikin video sama dia. Jadi ya udah, kita bikin videonya sekarang. Pertanyaan yang pertama. Ceritain gimana pertama kenal. Kamu dulu. Versiku. Iya. Jadi aku pertama kali kenal sama Ona itu gara-gara kita les-lesan di SSC. Les-lesan. Iya gak sih, les-lesan di SSC. Nah, dulu itu kita kelas 6 SD. Tapi kita beda sekolah ya, aku di Sapen, Ona di Sapen Condong Catur. Condong Catur bukan Sapen, dia berdiri sendiri independen. Muhammadiyah Condong Catur. Nah, ya itu. Kamu Muhammadiyah Sapen. Dan terus dari situ Ona tuh istilahnya dia tuh murid baru nih di les-lesan baru itu. Daftar. Aku udah duluan. Apa ya? Ona tuh pendiam gitu kan. Ona tuh pendiam, terus tuh habis itu aku ngajak lah tuh kenalan Ona. Aku ngajak kenalan Ona, terus akhirnya Ona tuh temenan deh sama aku. Nah, mulai dari situ kita tuh satu les itu, tempat les, terus habis itu kita SMP-nya bareng. Kebetulan bareng, terus habis itu SMA-nya kita beda, kuliahnya kita bareng lagi sampai sekarang gitu. Cerita awal pertama ketemu itu. Ona pun pertama kali kenal aku tuh ini ya, impresinya Ona tuh aku adalah orang yang sangat bossy gitu. Jadi kayak orang yang aku tuh gak ramah tamah, padahal aku tuh yang menolong dia tau. Terus nggak tahu gimana ceritanya, dia tuh tiba-tiba kayak baik gitu loh sama aku, terus kayak ngajakin jajan. Aku inget banget tuh kayak beli bakwan kawi yuk gitu-gitu. Terus pokoknya semenjak saat itu aku tuh tiap les tuh aku inget banget sebelum jam istirahat tuh dia selalu nanti jajan apa. Dia tuh sudah kenal kayak gitu. Terus habis itu pun dari semenjak itu kita duduknya itu selalu deket sampingan terus gitu. Jadi kayak aku tuh nggak ngerasa direkrut, tapi aku ngerasa dia tuh kayak dia dan rombongan itu jadi kayak temenan, ngajak kita duduk deketan gitu. Jadi aku lebih ada semangat untuk les. Gitu. Padahal aku setiap les cuman ngitungin aku nanti jajan tuh harusnya berapa. Terus kadang-kadang dia tuh udah nulis nanti yang ini aku minta tolong beliin siapa ya. Dia tuh aku tuh bener-bener lihat itu kayak ini orang tuh bos ya ceritanya gitu. Tapi ya udah. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 hal yang gak disuka dari masing-masing. Wah, iki. Boleh nggak 10? Siapa dulu? Bingsut. Emang dia tuh selalu menang. Tapi Gak apa-apa, ngomong aja. 3 hal ya. Yang ini tuh mendominasi gitu ya. Yang gak aku suka dari Ona adalah Jackson. Pertama, Ona tuh orangnya sangat baperan. Itu betul. Aku sering sih ngobrol sama Ona itu. Ona tuh baperan orangnya. Mungkin apa ya? Bagi kebanyakan orang hal itu tuh kadang suka kayak ini orang baperan banget sih, bla 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 kayak gitu. Aku pun merasakan itu gitu loh. Cuman di balik Ona baperan gitu, dia itu tuh kamu kan tahu passwordku ya. Terus habis itu di balik Ona baperan itu dia tuh juga orang yang care gitu. Jadi kayak misalkan nih dia baper banget, tapi dia tuh juga care banget gitu loh. Jadi kayak balance, ngerti gak sih? Terus habis itu terus kedua, Ona tuh orang yang susah melupakan, apa ya istilahnya gimana sih? Kalau pernah tersakiti gitu. Iya, jadi kayak misalkan dibilang dendam tuh bukan dendam ya. Dendam gak sih? Maafin, tapi dia tuh pasti inget every single details. Jadi kayak misalkan gini, aku pernah punya salah nih kan sama Ona. Entah apapun itu ya. Terus habis itu dia itu selalu kayak ya dia udah maafin, cuman untuk istilahnya untuk percaya lagi atau gimana
sih ngomongnya, aku jadi belibet sendiri. Jadi kayak Ona tuh nggak bisa gampang untuk melupakan masalah itu, sedangkan aku tuh tipe orang yang ketika udah dibahas, ketika kita udah maaf-maafan, ketika kita udah baik-baik aja tuh ya udah, itu menjadikan pelajaran buat aku. Nah Ona tuh nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga kemudian jadi misalkan gini nih, misalkan Ona lagi berantem sama pacarnya. Nah misalkan aku melakukan kesalahan, entah mukaku yang nggak enak, misalkan aku kayak apa sih Fa gitu tuh, itu tuh bisa jadi masalah gitu loh. Makasih. Terus 3 hal yang aku nggak suka dari dia adalah yang pertama, dia tuh orangnya ngomong dulu baru dipikir. Itu tuh bener-bener bikin aku kadang kayak apa ya, kayak dia tuh selalu ngomong dulu baru mikir apapun dalam hal apapun. Terus habis itu yang kedua adalah dia tuh orangnya, ya itu kayak yang dibilang tadi, dia tuh cuek banget. Cueknya tuh dalam artian kalau yang aku rasain sampai ke tahap ya kalau dia lagi emosi tuh ya bodo amat, kamu mau sakit hati sama omonganku, mau kamu nangis darah, mau kamu guling-guling neng lautan paku gitu kan, ya bodo amat. Yang ketiga yang gak suka dari dia adalah kayak orangnya tuh, ini aku juga kayak gini, cuman menurutku dia tuh berlebih itu dalam hal gak percaya diri. Jadi kalau aku tuh gak percaya dirinya tuh lebih yang kayak nggak percaya diri gendut, nggak percaya diri banyak jerawat gitu. Kalau dia tuh nggak percaya diri dalam hal-hal yang berhubungan dengan hidup gitu loh. Dia tuh kayak ngerasa kenapa santai bro. Dingin ya, kemarin kayak dikutuk. Dia tuh kayak misalkan dia punya skill apa, kayak contohnya skill makeup. Tadi aku habis bikin video makeup sama dia, kayak dia tuh ngerasa enggak, aku tuh nggak bagus makeupnya gini-gini. Padahal guys, as you can see, menurutku tuh ini bagus banget. Dan kayak hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin dia tuh jadi nggak bisa maju menurutku. Kalau misalnya dia tuh bakal nggak percaya diri terus sama apa yang dia punya gitu loh. Walaupun aku juga sering nggak percaya diri, tapi aku tuh lebih yang ke hal kayak aku ngerasa gendut, hal-hal yang sebenarnya tuh sepele gitu loh, tapi aku tuh membuat itu jadi berlebihan gitu. Tapi kalau dia tuh, aku tuh menyayangkan gitu loh kalau dia tuh punya skill itu tapi dia kayak melewatkan begitu saja gitu bunda. Soalnya tuh gimana Dada, ini tuh dia tuh sukanya tuh kayak kalau misal dikasih tahu tuh pembelaan. Lanjut. Hal apa yang bisa bikin kalian marah satu sama lain? Waduh. Kalau aku kok aku jawab aku jawab kamu lah. Hal yang bisa bikin kamu marah tuh kalau tak atosin sih. Sebenarnya dia tuh sabar banget. Aku kan orangnya emang gak atos ya guys, tapi dia tuh emang sabar banget. Misalkan tak atosin dia tuh sabar gitu. Cuman kalau aku yang udah sampai yang kayak batas limit, batas itu, dia tuh kayak dia tuh bisa marah tuh gara-gara itu. Kalau aku kayak gitu. Kalau Aing, gimana? Yang aku tuh bisa marah sama kamu kalau kamu ngapain? Kamu tahu lah, cuma satu jawabannya tuh. Kalau nggak jujur, apapun itu yang bisa bikin orang marah sama aku. Pokoknya tentang kejujuran. Gitu. Terus habis itu berapa lama temenan? Dihitung aja. 2008, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Kalau sampai 2019 sih 12 tahun. Tapi kalau sampai tahun ini 13 tahun. Pernah nggak marahan hebat dan gimana cara berdamainya? Gue sih cerita sama aku nggak salah. Nanti nggak salah, nanti ditambahin. Namanya kita bersahabat 12 tahun untuk menyatukan satu kepala, itu kan pasti susah ya. Apalagi aku sama Ona itu seumuran gitu loh. Dan bisa dibilang sama-sama keras nggak sih orang? Kita tuh dibilang kalau dibilang apa sih namanya, mau menang sendiri, semua pasti mau menang sendiri gitu loh. Apalagi tentang argumen ya. Cuman kalau dibilang pernah berantem hebat, sering. Maksudnya dalam arti lebih dari sekali gitu loh, lebih dari sekali.
Tapi selama 12 tahun nggak yang tiap tahun juga sih. Pernah tuh kita tuh cuma pas sekalinya berantem ya emang yang berantem hebat, karena pertanyaan berantem hebat kan. bener-bener yang itu bisa bikin kita lost contact gitu. Kalau pernah atau enggak pernah, kita beberapa kali, 2 atau 3 kali. Pernah juga bukan di kota ini berantem, liburan aja Pas berantem. kita liburan kita pernah berantem dan itu berantemnya berantem hebat. Itu pas Bikin kita liburan. hampir pulang padahal itu berantemnya. Hari kedua Jadi hari pertama tuh seneng-seneng gitu kan. Hari kedua kita ya udah mau pesan tiket pulang aja, rasanya kayak ngapain di sini ngapain sama liburan Eva ya. sama Males Ona banget. terus habis itu yang terakhir itu kita berantem hebat itu kita lost contact ya, Pas skripsian. pas skripsian. Mungkin pressure dari skripsi, terus habis itu emang kita tuh juga lagi menjaga hati kita sendiri, jadi kayak nggak kontrol gitu loh ngomong ke sesama. Jadi tuh Oh, sebenarnya dari skripsian tuh udah goyah gitu loh. kayak udah saling Siva kayak gitu udah pasti gitu loh, udah kayak gitu. Tapi kayak baru lost contact tuh dari April. Terus itu bener-bener yang kita berantem. Iya April sampai September aku inget. Iya. Mei, Juni, Juli, Agustus sampai 5 bulan. 5 bulan. Itu adalah menurutku itu waktu yang lama banget karena aku sama Baru aku pertama kali nggak sih. pernah lost contact samsek. Ya habis pikir aku juga Kita kok ya Allah. nggak tahu. Tapi emang itu sih maksudnya ya udah untuk Cara berdamainya kalau tanya setiap case itu berbeda gitu loh. Jadi gimana kita cara berdamai? ya udah yang paling hebat aja kemarin. Maksudnya yang paling berantem paling hebat tuh kita kemarin berdamai gimana? Oh itu aku yang ngucapin dia ulang tahun. Jadi aku tuh tipikal orang yang kalau lagi marah aku nggak bisa diganggu. Maksudnya sedangkan dia tuh orangnya yang aku harus selesai hari itu juga. ya, sedangkan Eva tuh orangnya ya kamu tuh marah kenapa, ngomong diselesain gitu. Aku nggak bisa. Sedangkan Ono tuh kayak butuh waktu dulu. Aku tuh nggak bisa orangnya. Buat sendiri, buat mikir semuanya. Sedangkan aku tuh, kamu tuh kenapa kalau marah tuh ya udah selesai sekarang gitu loh. Gak usah diem aja, tapi kamu sebenarnya marah. Ya aku nggak bisa gitu loh. Akhirnya ya udah selama 5 bulan itu akhirnya kita diem-dieman. Terus aku ngerasa waktu ulang tahun tuh aku mikir, waktu dia ulang tahun tanggal 14 September tuh aku mikir ucapin nggak ya, cuma sesimpel itu. Jadi pas itu aku lagi nge-event di Magelang, terus aku mikir ucapin nggak ya. Terus aku lagi pulang dari event itu, aku mau tidur, terus aku ucapin aja lah. Maksudku ya terlepas dari aku masih marah atau nggak sama dia, paling nggak Ngucapin. aku ngehargain dia sebagai temanku, ya udah aku ucapin kayak gitu. Terus akhirnya aku ucapin dia ulang tahun. Terus akhirnya dia nggak tahu, aku lupa gimana, pokoknya Ono tuh ngucapin aku malam. Aku baru baca itu pagi. Dan itu aku kayak dan dia kayak kaget. ya gimana sih, karena aku Dia- udah bakal mikir Ono tuh gak bakal ngucapin gitu loh. Karena Ono itu bukan salah satu malah orang pertama yang pasti ngucapin di hari ulang tahunku tuh orang pertama gitu loh pasti. Makanya aku udah mikir kayaknya besok Ono udah gak bakal ngucapin aku, udah ngapain juga Ono ngucapin aku. Jadi tuh ketika kita mainan itu, aku tuh udah mencoba komunikasi sama Ono itu di awal. Setelah kejadian aku tuh pasti langsung ngechat Ona apapun itu, langsung telepon Ona atau apapun itu. Tapi Cuma aku ketika Ona tuh nggak bisa gitu loh, kayak benar Tova gitu loh. Jadi yang ngajak ketemu siapa? Ya udah. jadi intinya kayak kita itu menurunkan ego kita masing-masing. Ona mau ngucapin aku pas ulang tahun, aku pun ngajak ketemu Ona untuk pertama kali. Emang awalnya awkward ya, nah. Banget lah. Karena 5 bulan gitu loh. Banget lah, Kita 5 bulan tuh nggak- bukan cuma nggak ketemu loh, tapi nggak pernah cecetan juga. Kita kan sering kan, misal nggak ketemu yo sebulan pernah, terus beberapa minggu tapi fit call gitu loh, cacatan, nanyain kabar. Ini tuh bener-bener yang diem. Aku sih sampai nge-mute Ona. aku juga nge-mute dia. Jadi kayak kita nggak ngerti Dan- ngapain. Dan selama 5 bulan itu bener-bener ngelewatin banyak fase. Jadi dia kehilangan momen yang lumayan besar di hidupku ketika kita lagi marahan. Ketika aku wisuda, aku nggak ada foto berdua sama dia. Ya udah gitu. Itu cara berdamai gitu. Intinya kita menurunkan ego kita masing-masing. Kalau sebenarnya kalau misalnya kita masih egois, kita pasti sampai detik ini belum. Tapi walaupun setelah kita baikan pun sampai sekarang kita masih sering, maksudnya kayak Adalah cekcok ada lah lah, ya. maksudnya aku kayak apa sih Fa gitu, maksudnya dia juga apa sih gitu kita masih Nggak yang terus mulus yang benar-benar sahabatan gitu, nggak, tetap masih ada cekcok gitu. Karena ya namanya apa sih, namanya persepsi itu kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa kita samain, aku maunya gini, Ono maunya gini, nggak bisa. Yang Ono kamu harus ikut mauku gitu juga nggak bisa. Ya walaupun itu melewati itu perlu perjuangan dan air mata guys.
saya lah. Masa saya. Yoi bro. Terus terakhir, Apa? pertanyaan terakhir. Apa arti Eva buat Ona dan sebaliknya? Siapa dulu? Aku dulu deh, boleh. Menurutku arti Eva itu adalah dia tuh, dan ini aku ngerasa ya, kayak kita tuh bukan kayak sahabat, karena kita tuh sering banget berantem satu. Jadi lebih yang, tapi cepet juga baikannya gitu loh. Makanya kemarin pas berantem yang lama tuh kayak Itu bukan ya kita. udah gitu loh, kayak kita tuh ya udah gitu. Nah kita tuh sering banget berantem ya, kayak kakak adik, maksudnya kayak kakak marah sama adiknya, marahin, bener-bener marah, terus adiknya ratrimo kayak gitu kan. Terus ya udah berantem, tapi habis itu baikan lagi. Habis itu kayak, jadi kayak gampang banget marahan baikan gitu. Nah terus ya artinya dia di hidupku ya itu karena dia orangnya sabar, dia tuh bisa, yaitu aku tuh bisa ngelepasin apa yang aku rasain tuh di depan dia gitu, dan nggak di depan semua orang aku bisa menjadi kayak gitu. Karena ya ketika sama orang lain aku seneng gitu loh, aku punya sahabat, punya lumayan beberapa sahabat yang aku seneng ada di dekat mereka, aku seneng main sama mereka, tapi aku masih sangat-sangat menjaga perasaan mereka. Jadi aku kayak ketika aku lagi marah, misal bukan marah sama mereka, misal aku keadaanku lagi nggak baik-baik aja, kadang aku memutuskan untuk mending aku di rumah dulu deh, mending aku diem dulu deh, daripada nanti mereka kena efeknya. Misalkan karena aku tiba-tiba jadi bad mood, ketika aku tiba-tiba lagi pengen nangis, tiba-tiba aku lagi marah, padahal mungkin mereka lagi pengen senang-senang gitu loh. Jadi aku lebih milih di rumah. Nah sedangkan kalau sama Eva, aku tuh kayak bisa, ya walaupun ada dia, aku mau marah aku bisa marah, aku mau nangis yang misalkan gara-gara misalkan aku lagi berantem sama pacarku misalkan, terus aku lagi pengen yang kayak ngelepasin gitu, aku ya udah gitu loh. Misal aku lagi marah juga aku bisa gitu, walaupun mungkin juga dia sakit hati atau mungkin gimana kayak gitu. Jadi ya buat orang di luar sana jangan judge by cover, apa ya, kita tuh semua punya perasaan ya. Jadi kayak kok Ono tuh ini sih, kok Ono tuh, jangan kayak gitu guys. Aku tuh I'm fine kayak gitu. Kalau aku, arti Ono buat aku, Asik, gak usah pakai tisu kan? gak usah ya pakai tangan. Aku apa ya, kalau mau diutarain dengan kata-kata tuh banyak banget sih. Soalnya aku berteman sama Ono itu, dia itu udah 12 tahun, tahun ini 13 tahun. Udah banyak hal yang aku lewatin bareng Ono juga kan. Banyak prosesnya Ono selalu nemenin aku gitu loh. Jadi kayak Ono tuh selalu, istilahnya gimana ya, setiap aku melangkah, nah di setiap langkah itu aku ada Ono. Ya aku nggak munafik juga ya, walaupun aku tuh juga orang yang menyebalkan bagi Ono gitu loh. Aku sering bikin Ono kecewa, aku sering bikin Ono marah, aku sering bikin Ono bahkan Sering ngomongin Ona. nangis gitu loh. Ngomongin Ono juga pernah gitu. Tapi kayak nggak tahu kenapa aku tuh selalu kembali lagi sama Ono gitu. Kalau dipikir, emang kamu nggak capek Pak kalau ngeladenin Ono lagi marah-marah? Ya capek lah, ya namanya orang, namanya juga manusia gitu loh. Ya begitupun Ono, emang kamu nggak capek nah dengan sifatnya Eva kayak gitu? Ya pasti dia capek gitu loh. Cuman aku tuh selalu bilang sama Ono kalau, nah kita tuh berteman dengan kekurangan, Aduh. sahabat. Jangan kamu cuma nyari kelebihan, karena kalau kelebihan kamu bisa cari di mana aja, tapi nggak semua orang bisa menerima kekurangan kita masing-masing. Tadi kan ada pertanyaan 3 hal yang nggak kamu suka dari Eva apa Ona. Yaitu Ona tuh baperan bla bla, tapi aku menerima gitu loh. Makanya ketika Ona butuh untuk tempat untuk marah, ya udah, karena apa yang aku dapat itu sesuai gitu. Misalkan gini, Ona nemenin aku nih di saat aku lagi buruk, di saat aku sedang tidak baik-baik aja, Ona selalu ada buat aku. Tapi giliran Ona tuh butuhnya aku tuh untuk mendengarkan dia marah, ya udah kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak ya udah, itu pun nggak bikin aku keberatan. Sakit hati itu ketika misalkan Ona tuh nggak percaya sama aku gitu loh. Misalkan karena aku udah banyak bohong ya kan sama Ona di dalam persahabatan. Tahu kan apa alasannya? Kok mah tahu berakhir sih? Enggak. Gue lo. Terus
terus habis itu nah itu yang bikin aku sakit hati. Sisanya itu tuh enggak gitu loh, ya udah emang aku pun sadar kalau aku ngomong atos kok, kalau ke ono pun juga kalau ngomong atos, jadi ya udah yang bikin sakit hati aku tuh ya itu ketika ono tuh nggak percaya lagi sama aku, ketika aku menjelaskan, ketika aku ngasih tau ono itu ya kayak gitu. Arti ono buat aku ya segalanya menurut aku. Malah Dia itu piye. enggak beneran ini tuh, ini aku ngomong dari hati aku, karena ya dia bukan lagi sahabat sih buat aku, itu kakak yang banyak mengajarkan hal-hal yang Merinding. aku tuh perlu gitu loh, yang aku perluin gitu loh. Bukan gimana caranya hemat, itu bukan, itu aku nggak bisa diajarin ya, emang aku begitu. Bukan gitu. tutorial bikin alis juga. Bukan tutorial bikin alis tuh, bukan, kayak mengajarkan hidup, kayak kamu ya walaupun ono tuh juga ada kurangnya gitu loh, cuman seenggaknya dia tuh masih mau ngajarin aku nih loh, Fa, kamu tuh harus kayak gini, kayak gitu. Jadi dia tuh kakak saudara. Jadi ada satu hal yang pengen aku sampein, ini kan kita selama ini bareng ya, Tidak ada di briefing gini. ini kan selama ini kita bareng. Aku tuh bareng sama Ona tuh dari SD. Kalian kalau mau tahu, pertama kali yang ngajarin aku tuh belajar motor dulu, aku emang sama papaku. Cuman ketika di jalan itu Ona yang pertama kali ngajarin aku. Begitupun juga belajar mobil, itu Ona yang ngajarin aku caranya buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu Ona juga yang ngajarin aku buat gak emosian, bla 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 kayak gitu. Nah, aku tuh ada di tahun ini tuh bener-bener rasanya campur aduk. Tahun 2019, tahun 2020 aku sempet jauh sama Ono, bener yang dibilang Ono. Banyak momen yang aku lewatin gitu kan, dari yang itu tuh momen berharga gitu loh di hidup Ona, dan itu aku lewatin begitu aja karena kesalahan dari kita masing-masing yang menjauhkan kita kayak gitu. Nah sekarang setiap kita cekcok, aku nggak mau hal itu tuh sampai terjadi lagi, karena Ona punya pacar dan mereka pacaran udah menuju ke jenjang yang lebih serius gitu loh. Jadi aku nggak mau ngebuang-buang waktu itu buat cuman pentingin egoku gitu loh. Aku tahu kok ketika Ona misalkan marah-marah sama aku, ya itu karena dia capek gitu loh, karena itu dia stres gitu. Aku nggak mau mikir yang ya itulah Ona gitu loh, kayak Ona baperan ya emang baperan, Ona galak ya emang galak gitu loh. Jadi kayak Ona nyebai ya pasti orang kayak gitulah, kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku cuma nggak mau menyia-nyiakan waktu. Toh kita nggak ada yang tahu gitu loh, ketika besok Ono udah nikah dia bakal tinggal di Jogja atau enggak, aku udah nikah aku juga bakal tinggal di Jogja atau enggak. Kita nggak bisa yang ketika aku lagi galau, ketika aku lagi sedih atau aku lagi ada masalah, nggak bisa yang nah ketemu yuk, nggak bisa kayak sekarang gitu loh. Pasti besok waktunya mungkin bisa setahun sekali lebaran, itu pun karena Ona harus pulang nemuin papa mamahnya di Jogja, baru di situ aku bisa ketemu. Sisanya nah aku pengen ketemu, ya udah aku cuma bisa bilang nah aku pengen ketemu, tapi kita cuma bisa ketemu lewat video call gitu. Makanya aku nggak mau menyia-nyiakan waktu yang udah aku bangun sama Ona dari 12 tahun yang lalu, cuman egois sama perasaanku sendiri gitu. Lulu tayang, ya ampun. Nggak tahu deh, karena aku kayak Karin sih. Enggak lah, versi syar'i. Kan kamu tahu kamu miripnya sama siapa? Ajar Rona. Terima kasih. Yaitu cerita persahabatan kita yang Singkat. banyak cacatnya ya, walaupun kayak gitu tapi kita merasa memiliki satu sama lain. Jadi ya buat kalian yang lihat ini, belajar dari kesalahan kita aja gitu, jangan diambil buruknya. Karena jujur ya, Ona tuh kan orangnya peduli banget sama aku. Nah ketika aku tuh berantem sama Ona, aku kan kehilangan itu. Ya aku ngomongin Ona itu pasti ya kan, sebenarnya namanya orang berantem gak sih? Iya. Namanya orang berantem, kita pasti bukan berlomba-lomba menjelek-jelekkan ya, cuman apa yang kita rasain gitu loh. Kita sampaikan ke orang, cuman nggak tahu orang itu bakal nangkepnya tuh apa ya Naya. Cuman aku jujur aku kehilangan
rasa itu gitu loh, maksudnya kayak kok nggak ada yang scare Ona ya, kok nggak ada yang sepeduli Ona tuh ya sedetail apapun itu tuh ditanyain gitu loh sama aku. Kayak misalkan apa sih, aku nggak ada cerita apapun nih, aku baik-baik aja, Fa kamu kenapa emang, ya nggak apa-apa, aku cuma nanya aja kamu kenapa, aku cuma ngerasa nggak enak. Hal yang kayak gitu yang aku nggak aku dapetin gitu loh di orang. Ya mungkin orang mikir lebay banget sih, apa sih, tapi ya gimana, kalian kalau udah ngerasain itu kalian pasti nyaman, aku yakin. Ya namanya manusia sih, pasti ada bobroknya, pasti ada kurangnya. Ala Eva tuh ngomong kayak gitu, tapi juga pernah ngomongin Ona kok. Ya itu pasti gitu ya, di saat itu kita lagi berantem, tapi ya nggak apa-apa. Semua itu aku belajar dari kesalahan waktu itu, dari beberapa waktu lalu. Jadi buat kalian yang nonton, yang pernah aku ceritain tentang Ona, dan aku sekarang duduk sama Ona, aku juga minta maaf ya sama kalian kalau misalkan Kenapa ini jadi panggungmu, BTW? Kenapa jadi panggungnya? Klarifikasi, mohon maaf. ya soalnya untuk menyampaikan, kan Allah nggak suka juga kan sama orang yang berantem. Jadi ya aku berharap kita bakal baik-baik aja, aku pun sama Ona bakal baik-baik aja, kayak gitu. Ya sama semuanya baik-baik aja. Maksudnya Iya. kita udahlah, hidup di dunia ini nggak selamanya, kayak nggak usah Sementara. nggak cari musuh. Selama aku nggak membenci dia, ya udah, mau orang itu suka atau nggak sama aku ya udah gitu loh. Maksudnya yang penting aku tetap baik aja sama dia. Nah kalau dulu tuh aku apa-apa tak pikir, duh dia kenapa ya kok kayak gitu sama aku, dia kenapa ya kok gini sama aku. Tapi sekarang aku lebih yang udahlah, hidup tuh cuman sekali, hidup tuh nggak selamanya. Hidup tuh kalau kita fokusnya cuman sama hal-hal yang bikin, yang padahal kita nggak tahu sebabnya tuh apa, ya udah gitu loh. Maksudnya padahal aku nggak segan-segan kalaupun misalkan orang itu ngomong ke aku salahku apa, aku bakal minta maaf gitu kalau memang aku salah gitu. Tapi kalau orang itu lebih memilih untuk diam dan membenci aku dan ngomongin aku di belakang, ya udah silahkan. Maksudnya itu udah bukan urusanku kayak gitu sih. Ya udah, ini udah kepanjangan banget videonya guys. Pokoknya aku sayang sama semua teman-temanku, sama semua kalian yang nonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik, tidak mengambil yang tidak baik-baik. Semoga ada hikmahnya yang bisa diambil, karena salah satu dari alasan aku bikin YouTube ini adalah supaya bisa sharing. Dan salah satu sharing yang pertama, aku ngajak temanku dari 12 tahun yang lalu. Jadi mungkin nanti di next video aku bakal ngajak orang lain yang buat kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Yoi, makasih Ona udah ngundang aku. Makasih juga udah dandanin aku jadi kayak gini. Terima kasih juga Kita buat semua yang udah nonton. Makan. Lapar banget coy. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.